Halo Sobat Ansi, hari ini kita akan bahas tentang salah satu penyakit mental, yakni OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Ini cirinya jika sobat misalkan kalau mencuci tangan itu sering berkali-kali, seperti tidak bisa mengendalikan ya. Jadi kecenderungannya adalah penderita OCD ini melakukan sesuatu tuh secara repetitif atau berulang-ulang. Jadi mencuci tangan sampai mungkin pada saat dulu COVID ya awalnya ya, mungkin awalnya COVID. Pada saat itu kan orang banyak yang paranoid ya, akhirnya ya, dia menjalankan prokes tapi cenderung berlebihan. Jadi nyuci tangan contohnya. Terus contoh lagi misalkan ketika dia mengunci pintu, misalkan dia menggembok rumah, itu dia bisa mengecek berkali-kali sampai memastikan padahal dia sudah dikunci sebenarnya. Terus contoh lagi misalkan dia nggak nyaman dengan kondisi rumah yang berantakan, misalkan meja makan, kursinya tidak pada tempatnya, atau mungkin cucian baju itu berserakan, dia nggak nyaman. Dia akan berusaha untuk menormalisasi kondisi rumah sampai semuanya benar-benar pada tempatnya, baru dia bisa tidur. Nah itu untuk beberapa kasus emang cukup menderita ya. Jadi agak menderita karena dia nggak nyaman, dia nggak akan bisa tidur gitu. Terus juga contoh yang sering kita rasakan itu adalah keset rumah ya. Keset rumah tuh dia harus center nih misalkan, terus sepatu harus ditata sejajar, sendal sejajar. Nah, emang ada sedikit kemiripan antara OCD dengan orang yang perfeksionis ya. Bedanya kalau orang yang perfeksionis itu ketika dia sudah merapikan satu hal, ketika itu sudah rapi ya udah dia akan fokus ke hal lain gitu. Beda dengan orang OCD, jadi dia bisa melakukan satu hal yang sama itu berulang-ulang tanpa bisa mengendalikan. Jadi dia kayak terobsesi. Terus kemudian ini sangat mengganggu bagi teman-teman yang bekerja kantoran ya. Mungkin kadang-kadang dia terlalu terjebak dalam satu pekerjaan, misalkan membuat satu laporan, dia harus detail, harus masuk ke dalam semua pos pekerjaan, dia harus sampai benar-benar yang perfect ya, harus perfect. Tapi di sisi lain jadi pekerjaan itu nggak selesai gitu kan. Hambatannya ketika nanti atasan kita menganggap bahwa kita dianggap lambat kerjanya misalkan, itu cukup merugikan ya. Nah, terus terapinya gimana kalau penderita OCD ini terkait pekerjaan? Dia cukup melihat rekan-rekan kerjanya aja. Jadi misalkan standar kesempurnaan tuh misalkan kita taruh di angka 10 ya kan. Ketika rekan-rekannya itu memberikan standar 7, itu sudah bagus. Jadi kita nggak perlu harus sampai 10 ya kan. Kita mungkin bisa 7,5 atau 8, itu udah cukup. Tapi kalau orang OCD ini dia harus sampai 10 gitu. Jadi dia kayak dia nggak akan berhenti menyelesaikan pekerjaannya itu sampai benar-benar hal yang detail itu tercover semua gitu. Jadi kalau disederhanakan, perlu untuk bertoleransi dengan standarnya sendiri. Jadi kita cukup melihat rekan sejawat ketika di satu standar tertentu itu sebenarnya sudah cukup, ya udah kita cukup kerjaan ini sampai di sini aja. Toh juga teman-temanku ketika mereka segini aja juga
nggak ada masalah gitu loh, atasan kita juga cukup puas gitu, paling itu. Mungkin perlu latihan ya, emang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Emang kadang-kadang karena pikiran bawah sadar itu sangat sangat uncontrollable ya, sangat tidak dapat dikendalikan. Tapi ya perlu latihan dengan salah satunya bisa dengan self talk. Misalkan kayak orang yang mencuci tangan berkali-kali, dia cukup baca aja tentang misalkan bahwa sabun, misalkan kita orang mencuci tangan pakai sabun itu sekian detik, misalkan ada standar kesehatan, kita cari, mungkin kita bisa tanya tentang ahli kesehatan. Misalkan disebutkan bahwa mencuci tangan misalkan 10 detik sudah cukup membunuh kuman, itu langsung kita tanamkan di sini. Jadi kita mulai berpikir logis gitu kan. Ini kalau ini yang ngomong dokter loh gitu loh, yang ngomong dokter loh, jadi pasti benar. Jadi kita itu namanya berpikir logis. Toh juga banyak kok ya, apa namanya, orang-orang kita jumpai di pinggir jalan misalkan, mohon maaf ya, mungkin orang-orang yang bekerja di jalan kayak tukang sampah atau misalkan pekerja-pekerja di jalan lainnya, tukang sapu, itu mereka mungkin sangat tidak sehigienis kita ya. Cuman ya ketika mereka tidak berpikir terlalu jauh ya mereka sehat-sehat aja gitu. Jadi self talknya itu mengajak kita berpikir logis. Oh nggak apa-apa kok, tadi apa namanya, dokter bilang cukup mencuci tangan 10 detik ya kan, udah bisa membunuh kuman, berarti udah selesai, nggak perlu diulang-ulang. Atau misalkan ngunci pintu digembok ya, sudah kita lihat, itu langsung kita sambil ngomong, ini sudah ku gembok, berarti nggak perlu ku cek lagi gitu. Seperti dilatih ya, dilatih. Mungkin bahasan tentang OCD ini sedikit kita menambah wawasan kita bahwa jika kita memiliki teman yang mempunyai kebiasaan seperti itu, misalkan mencuci berulang-ulang atau orangnya parnoan, nanya bisa berkali-kali, itu mungkin kita jangan langsung istilahnya diledek atau dibully ya, itu betul kita support lah. Misal paling kita tenangkan, udah nggak apa-apa kok, udah bagus misalkan, oh udah cukup itu, udah beres kok gitu. Jadi mungkin itu ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Salam sehat selalu, sehat jiwa, sehat raga.